Saat ini, Akram bermimpi lagi, tetapi mimpi ini jauh berbeda dari mimpi sebelumnya. Mimpi kali ini lebih jelas, dia tidak hanya mendengar ibunya berteriak, akan tetapi wajah ibunya terlihat lebih jelas sekarang. Entah apa yang memicu mimpi itu datang, akan tetapi rahasia hidup dan tujuan hidupnya akan menjadi semakin jelas. Kepingan ingatan yang hilang dan kacau akan mulai tersusun kembali, hatinya yang beku akan mulai mencair. Akram, kenapa wajahmu sangat sama dengan lelaki itu? Apakah ini adalah hukuman untukku karena melahirkanmu? Seharusnya kau mati saja saat itu, kenapa kau hidup dan memberikan semua penderitaan ini? Bisik seorang wanita yang terlihat begitu kurus, rambutnya terlihat terurai bergelombang, wajahnya sangat cantik tetapi juga sangat pucat. Dia membisik di telinga Akram, anak laki-lakinya yang baru saja berusia 5 tahun, tidak pernah tersenyum dan hanya menatap dengan lurus. Matanya yang tajam dan wajahnya itu sangat mirip dengan ayahnya dan itu membuat wanita itu semakin menderita. Ibu, kenapa ibu menangis melihatku? Apakah aku melakukan kesalahan? Aku tidak mengerti mengapa ibu menderita dan menangis. Akram yang masih kecil bertanya pada ibunya, yang menatapnya dengan rasa benci yang teramat sangat. Akram tidak mengerti, dia tidak memahami mengapa ibunya menangis dan mengatakan jika dia menderita. Prang! Tiba-tiba saja wanita itu melempar sebuah vas bunga yang ada di atas meja ke kepala Akram, sampai kepalanya berdarah. Rasanya sangat sakit tetapi Akram tidak tahu cara mengeluarkan ekspresinya, dia tidak menangis namun hanya mengangkat wajahnya dan menatap ibunya dengan tatapan yang tajam dan gelap. Ah! Ini salahku karena melahirkanmu, ini salahku. Lihatlah lukamu, kau terluka, putraku terluka. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Semua salahku. Wanita itu langsung berlari dan memeluk Akram yang tetap tidak berekspresi, tidak mengatakan sakit atau apapun, hanya menatapnya dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya. Ibu, apakah aku seorang monster? Aku mendengarnya dari beberapa pelayan yang melarikan diri itu, katanya aku seperti monster, mereka selalu takut saat melihatku, apakah itu benar? Akram kecil bertanya pada ibunya, darahnya masih mengalir dan sekarang sudah menetes melewati dahinya. Wanita itu yang mendengarnya terdiam, dia bangkit dan mengambil kotak obat, dia mengusap luka Akram dan mengambil serpihan vas bunga yang ada di sana. Iya Akram, kau adalah seorang monster, kau tidak memiliki hati, kau harus mengingatnya, hanya dengan cara itu kau akan bertahan hidup, hanya dengan cara itu kau tidak akan mati. Kau akan menjadi yang terhebat, semua orang yang di sisimu hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuanmu. Kau harus ingat kata ibu, kau adalah seseorang yang paling kuat, paling berkuasa, dan suatu hari nanti kau akan. Akram mendengar pesan ibunya, akan tetapi dia tidak mendengar pesan terakhir, pesan paling penting yang seharusnya ia ingat. Pesan yang diinginkan ibunya yang dikatakan sebagai orang gila, ibunya yang dikatakan sebagai penyihir yang menjual jiwanya dan putranya pada iblis, pesan yang sebenarnya ibunya inginkan pada Akram. Hah! Nafas Akram terdengar berat sekali, dia mencengkeram tangannya dengan sangat kuat, keringat sudah membasahi tubuh Akram, bekas luka di kepalanya yang terjadi saat ia kecil entah kenapa terasa sangat sakit sekarang ini. Padahal dulu dia tidak merasakan apapun kecuali kehampaan. Edelweiss terbangun karena tingkah Akram yang gelisah, dia melihat betapa Akram menggigil dan wajahnya pucat sekali. Mata Edelweiss melebar dan dia syok. Astaga Tuan, ada apa denganmu? Seru Edelweiss menggoyangkan tubuh Akram namun lelaki itu tidak kunjung bangun, wajahnya menjadi semakin pucat, dan tubuhnya menggigil dengan sangat hebat. Mereka berdua masih ada di atas laut, di dalam kapal yacht. Edelweiss panik dan dia sadar dia harus melakukan sesuatu, dia merasa keadaan Akram saat ini sangat mengkhawatirkan. Dia terlihat seperti mengalami panik attack, dia menggigil dan tangannya mencengkram dengan kuat. Kenapa ini bisa terjadi?
Tubuhnya juga dingin sekali, ini gawat. Seru Edelweiss mencari segala sesuatu di dalam ruangan, untung saja di tempat itu ada mesin pemanas air otomatis. Dengan cepat Edelweiss mengambil air panas dan juga sebuah handuk kecil di tangannya. Karena ibunya yang sering sakit, Edelweiss jadi memiliki kemampuan alami untuk mengambil tindakan pertama saat seseorang tiba-tiba mengalami kejang seperti ini. Dengan bergerak cepat, Edelweiss langsung melucuti pakaian Akram, dia juga menarik selimut untuk menggantinya dengan selimut yang baru. Edelweiss mengusap tubuh lelaki yang menggigil itu dengan handuk hangat. Saat ia mengusap tubuh lelaki itu, saat itulah Edelweiss memperhatikan dengan jelas dan sadar betapa banyak luka di sekujur tubuhnya. Lukanya terlihat seperti sudah terjadi sangat lama tetapi masih membekas, di setiap sudut tubuhnya terdapat bekas luka. Tangan Edelweiss bergetar hebat saat melihatnya, air matanya entah kenapa menetes melihat lelaki yang ia kira sebagai monster mengerikan yang tidak pernah terluka. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa memiliki bekas luka sebanyak ini? Kau mengkhawatirkan luka kecilku tetapi lukamu tersembunyi begitu banyak, siapa jadi dirimu sebenarnya Tuan? Bisik Edelweiss merasa terenyuh, dia menyadarinya, jika kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja. Setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan entah mengapa kisah Akram Grand Dawn pastilah sangat gelap dan kelam, sampai dia tidak mengenali perasaannya sendiri. Nafas Akram masih terasa sangat berat, tangannya masih mencengkeram dengan kuat. Edelweiss sudah mengganti pakaian lelaki itu, di mana di dalam yacht sudah tersedia semuanya. Yang dilakukan Edelweiss sekarang adalah berusaha menjaga suhu tubuh lelaki itu agar tetap hangat. Dia meletakkan handuk hangat di dahi Akram dan sesekali mengusap ke area lehernya yang selalu berkeringat. Ibu. Suara itu terdengar berat namun pelan, seolah ditekankan jika Akram memanggil ibunya, tangannya mencengkeram semakin kuat sampai tangan itu terlihat merah sekali. Edelweiss khawatir jika Akram akan mematahkan jari tangannya sendiri jika dia mencengkeram terlalu kuat seperti itu, jadi Edelweiss meraih tangan yang mengepal kuat itu. Tenanglah, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, aku ada di sini. Bisik Edelweiss entah mengapa dia mengatakan hal itu, dia meraih tangan Akram yang terasa menegang itu. Edelweiss tidak mengerti mengapa ia mengatakan itu, dia mengatakannya secara spontan akan tetapi dengan ajaibnya tangan Akram mulai melemas dan menyambut genggaman tangannya. Edelweiss yang menyadari itu langsung lega, dia menggenggam tangan lelaki itu dan tersenyum dengan sangat lega. Syukurlah berhasil, entah apa yang terjadi padamu Tuan, tetapi mimpimu pastilah jauh lebih mengerikan dari milikku, kau benar ternyata kita memiliki kesamaan yang menyedihkan. Bisik Edelweiss lembut sekali, dia tetap berada di sisi Akram, menggenggam tangannya dan tidak melepaskannya. Sedangkan di sisi Akram sebelum Edelweiss menenangkannya. Di dalam mimpinya, dia kembali ke masa lalu, saat ia masih sangat kecil masih berusia 4 tahun yang dimana anak seumurannya masih belajar berbicara, Akram sudah berada di ruangan gelap yang sempit. Dia tidak bisa melihat apapun, dia meringkuk tetapi matanya seperti mencari sumber cahaya. Dia tidak merasa takut, tetapi dia merasa kosong dan hampa, anak yang sangat mungil dan kecil tetapi memiliki tatapan yang dalam dan gelap. Apakah kau takut? Di tempat gelap itu, pendengaran Akram menjadi sangat jelas, dia langsung tahu di mana posisi ibunya ada di depan, dia dikurung di sebuah kotak di gudang mansion. Tidak ibu, tapi aku merasa kosong. Balas Akram yang masih sangat kecil, dia bahkan sudah lancar berbicara di usianya yang 4 tahun. Bagus, kau harus membuang semua perasaan, membuang semua hal yang akan menghambatmu nanti, kau akan berterima kasih pada ibu karena ini nanti. Kau tidak akan pernah terluka seperti ibu, kau tidak akan pernah merasakan sakit seperti ibu, kau akan menjadi manusia yang sempurna. Seru ibunya Akram kemudian membuka kotak itu, dan melihat putranya yang duduk meringkuk dengan banyak luka di sekujur tubuhnya.
Entah apa tujuannya melakukan ini pada putranya sendiri, itulah yang tengah diselidiki oleh Akram. Karena entah mengapa semua ingatan Akram seperti pecahan kaca yang pecah, dia harus memungut setiap serpihan agar bisa melihat dan mengingat semuanya, walau tangannya akan berdarah. Saat mengingat potongan ingatan yang menjadi mimpi itu, tubuh Akram terasa sangat sakit. Luka yang tidak pernah ia rasakan dahulu entah mengapa terasa sakit sekarang, dia mengepal tangannya dengan sangat kuat karena rasa sakit itu. Sampai ketika sebuah suara terdengar di telinganya, suara yang lembut dan menenangkan hatinya. Suara itu mengatakan jika semuanya baik-baik saja dan dia akan ada di sini untuknya. Tiba-tiba saja mimpi yang berwarna gelap itu hilang seketika dan rasa sakit di tubuh dan kepalanya juga hilang. Dia kembali tenang, namun dia tidak tahu suara siapa yang memanggilnya dan menenangkannya itu. Yang ia tahu hanyalah jika dia bisa tertidur dengan nyenyak pada akhirnya. Waktu terus berlalu, pagi hari telah menyingsing, keduanya masih berada di dalam kapal yacht. Akram terbangun karena matahari mulai memasuki jendela dan langsung menuju ranjang, dia masih mengingat dengan jelas mimpinya tadi malam. Dia terdiam sejenak, namun dia segera syok karena dia sangat yakin jika dia tidak meminum obat penenang tetapi dengan ajaib dia bisa tenang. Saat dia hendak bangkit, dia langsung menyadari jika tangan mungil Edelweiss menggenggamnya sepanjang malam. Gadis itu tengah terlelap di sisi ranjang, dia duduk di kursi namun menunduk agar bisa berbaring di atas ranjang. Mata Akram melebar, jantungnya berdegup sangat kencang. Dek, dek, dek. Dia melihat tangan mungil gadis itu, lalu ia genggam semakin erat. Jadi, suara itu kau mainan kecilku. Kau di sisiku sepanjang malam. Kau menggenggam tanganku dan melakukan ini semua untukku. Kau tahu karena ini aku tidak akan pernah melepaskanmu, kau adalah bagian dari hidupku, kau telah membuatku merasakan semua hal yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Keberadaanmu benar-benar seperti bunga Edelweiss, kau tetap bisa tumbuh di tempat paling tandus sekalipun, kau bisa berada di sisiku yang selalu membuatmu takut tetapi kau tetap tumbuh dan menunjukkan keindahan padaku. Aku menyukaimu yang sangat luar biasa ini. Bisik Akram mengecup kening gadis itu, perasaannya semakin dalam dan menggerogoti dirinya. Perasaan pertama ini terlalu dalam dan kelam. Akram tidak akan pernah tahu jika di masa depan dia harus memilih salah satu, cintanya yang baru tumbuh atau tujuan hidupnya yang selama ini ingin ia capai. Sebab cinta memang akan menjadi kelemahan terbesarnya, cinta ini akan membuatnya menderita, benang merah di antara keduanya benar-benar terlalu kuat saling mengikat. Akram bangkit dan mulai menggendong Edelweiss dengan lembut, karena terlalu lelah Edelweiss sama sekali tidak terbangun. Dia tetap saja tidur bahkan saat Akram merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Akram menatap wajah cantik gadis itu untuk beberapa saat, dia menyadarinya bukan hanya hasrat fisiknya saja yang membuncah ketika bersama gadis ini, tetapi juga seluruh perasaannya seperti bertumbuh dan dinding es di hatinya seolah mencair. Edelweiss bagaikan keajaiban bagi hidupnya yang selama ini berwarna hitam. Kau keajaiban kecil untukku, dan kau sangat cantik. Bisik Akram mencubit pelan hidung Edelweiss lalu dia bangkit untuk segera menghubungi Drake. Dia keluar dari ruangan dan berdiri di ujung yacht, di mana dia bisa melihat matahari terbit yang begitu indah. Tring, tring, tring. Halo bos. Drake, mengenai lelang minggu depan, apakah semua tamu sudah kau dapatkan listnya? Tanya Akram kepada Drake, mengenai lelang para elit yang akan terjadi minggu depan. Sudah bos, seperti dugaanmu, lelaki itu akan hadir di sana. Seru Drake sudah mendapatkan seluruh list tamu yang akan datang. Akram langsung terdiam, tangannya tiba-tiba mengepal dengan kuat dan dia melihat lurus ke arah lautan. Lelaki itu harus diwaspadai, setelah saham Stone jatuh ke tanganku, aku akan bisa meruntuhkannya, tetapi aku yakin dia tidak akan tinggal diam.
Dia akan tersenyum ke arahku dan mengatakan jika aku tidak akan bisa menyentuhnya seujung jari pun, karena aku hanyalah seorang anak kecil. Bodohnya dia karena dia lupa anak kecil juga bertumbuh, kali ini aku akan menerima tantangannya. Seru Akram membuat Drake merasa cukup khawatir, apalagi saham Stone belum sepenuhnya jatuh ke tangan Akram, di mana hal itu sedikit banyak akan melemahkan Akram di depan lelaki berjenggot putih itu. Bos, apakah karena gadis itu? Seru Drake langsung to the point. Drake melihat bosnya terlihat terburu-buru, dan dia harus mengingatkan bosnya. Belum saatnya Akram menghadapi lelaki itu, jika Akram melakukannya maka itu akan menjadi kehancurannya, dan Drake tidak mau bosnya hancur. Apa maksudmu? Apa kau meragukanku? Seru Akram dengan nada yang berat. Bos, aku adalah seorang anak lelaki yang sudah kau selamatkan dari tempat sampah. Bos memang tidak pernah menyadarinya tetapi aku bahkan akan menyerahkan nyawaku demi bos. Aku menyadarinya, gadis itu hadir dalam hidupmu dan bos ingin melindunginya, karena lelaki itu pasti akan menghabisinya jika dia tahu gadis itu penting untuk bos. Tetapi bos seperti yang bos selalu katakan, setiap hal memiliki peran dan waktu masing-masing. Jangan gegabah dan terburu-buru, aku sangat tidak ingin bos jatuh karena melakukan semuanya terlalu cepat. Seru Drake menyerahkan seluruh keberaniannya untuk mengatakan ini pada bosnya. Akram terdiam, dia tertangkap basah oleh Drake. Akram menjadi sangat terburu-buru karena tidak ingin kehilangan Edelweiss. Keduanya menjadi hening dan diam sejenak, sampai akhirnya Akram yang mulai mengenali perasaannya itu berbicara lagi. Drake, iya bos, katakan saja aku sudah siap. Balas Drake yakin jika dia akan dihabisi. Aku merasakan sakit tadi malam, dan gadis itu bisa menenangkan aku tanpa aku harus mengonsumsi obat penenang, setelah berpuluh tahun akhirnya ini terjadi. Jika aku kehilangannya maka aku merasa semuanya jadi tidak penting. Ucapanmu benar jika aku telah terburu-buru, dan kau sangat bagus mengingatkan itu, jika aku terburu-buru bisa saja aku kehilangan gadis itu dan semuanya. Kali ini, aku akan mulai mendengarkan pendapat dan sudut pandangmu, Kai, Amora, Lee dan Sai. Aku rasa tidak terlalu buruk juga menampung pendapat orang terdekat. Seru Akram membuat Drake merasa jantungnya seperti mau copot. Air matanya entah mengapa mengalir begitu deras, dia tidak mengira dalam hidupnya dia akan mendengar pengakuan itu dari bosnya. Akan mendengar jika bosnya memanggil mereka adalah orang terdekat. Bos, aku merasa ini seperti mimpi, tolong katakan sekali lagi agar aku bisa rekam dan kirim ke yang lain. Memalukan sekali aku menangis seperti ini. Seru Drake membuat Akram tersenyum lalu dia mengangkat dagunya dan menunjukkan keangkuhannya, walau kali ini ia lakukan untuk mencairkan suasana dan agar Drake tidak cengeng. Apa maksudmu, berani sekali kau memerintahku? Seru Akram langsung mematikan panggilan itu, dia kemudian tersenyum menatap Sang Fajar. Rasa takut yang begitu hebat di hatinya memang semakin besar karena Edelweiss sangat berharga baginya, tetapi entah mengapa dia tersenyum sekarang karena dia mulai mengenali perasaannya lebih dalam lagi dan rasanya sangat luar biasa. Memiliki perasaan itu ternyata sangat luar biasa. Wangi sekali, aku sangat lapar. Apakah aku sedang bermimpi di tempat makanan yang banyak? Wah, ada bau coklat hangat juga. Apakah karena terlalu lelah aku jadi bisa mencium semua ini? Edelweiss berbicara sendiri, dia merentangkan tangannya ke depan, di mana dia tidak sadar jika Akram sudah menggendongnya sejak tadi dan membuatnya berbaring di atas ranjang di dalam villa. Akram juga sudah memerintahkan koki terhebat untuk menyiapkan banyak makanan hangat dan juga coklat hangat agar Edelweiss terbangun karena aromanya. Sungguh luar biasa, dia seperti kucing, aku hanya mencobanya tetapi dia benar-benar bangun karena mencium bau makanan. Seru Akram cukup terkejut saat melihat Edelweiss bahkan langsung berbicara sebelum membuka matanya. Beberapa saat setelah Akram mengatakan itu, Edelweiss langsung bangkit dan duduk,
dia mengernyitkan dahinya dan matanya terasa berat dan silau untuk terbuka. Tunggu dulu, aku tidak bermimpi, aku sungguh mencium bau makanan. Serunya lagi di mana saat itu perutnya tiba-tiba saja keroncongan menandakan dia benar-benar sudah kelaparan. Bagaimana tidak, Edelweiss bangun pukul 11 siang, di mana ini adalah jam paling siang dia pernah bangun sebelumnya. Dengan cepat Edelweiss langsung membuka matanya dan tatapannya langsung tertuju pada makanan yang sudah banyak di atas meja dekat jendela kaca besar yang langsung menunjukkan pemandangan taman dekat tebing yang didominasi warna hijau, kuning dan putih. Mata Edelweiss langsung melebar, dan mulutnya juga ikut membulat. Dia menelan salivanya dengan kuat dan dia langsung turun dari atas ranjang. Makanan enak. Serunya benar-benar terlihat sangat menggemaskan di mata Akram sekarang. Edelweiss terlihat seperti anak kecil yang baru bangun dan langsung bersemangat ketika melihat makanan enak. Menggemaskan sekali. Seru Akram di mana hal itu membuat pandangan Edelweiss akhirnya menyadari jika ada Akram juga di sana. Edelweiss yang melihat Akram duduk di kursi dekat meja yang ada makanan langsung melangkah cepat ke hadapan Akram, dia langsung berbicara panjang lebar. Tuan, apakah Tuan sudah baik-baik saja? Tadi malam Tuan bermimpi buruk, jadi aku mengganti pakaian Tuan dan mencoba menjaga suhu tubuh Tuan dengan mengompres dengan handuk hangat. Aku tidak tahu apakah tindakanku benar, akan tetapi aku sudah tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, karena mungkin aku ketiduran. Yang jelas Tuan sudah baik-baik saja kan? Seru Edelweiss dengan wajahnya yang serius, matanya yang membulat dan tangannya yang bergerak-gerak seolah ikut menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Akram menyadari sesuatu akhirnya, ketika Edelweiss meminta mengampuni semua orang yang hendak melukainya bahkan melecehkannya, mengatakan padanya agar Akram tidak perlu membunuh mereka. Akram merasa saat itu Edelweiss sangat naif, tetapi jawabannya ia temukan hari ini. Edelweiss memang terlihat seperti gadis lemah yang tidak bisa membela dirinya. Akan tetapi di balik itu semua, ada hati yang kuat dan kebaikan hati yang begitu besar dan tulus, tidak pandang bulu, bahkan Akram sendiri yang sudah mengikatnya. Edelweiss tetap memberikan perhatian tulus karena kebaikan hatinya itu. Akhirnya sedikit demi sedikit aku sudah mengerti, kau memang sangat murni dan tulus, karena itulah kau terlihat bodoh dan naif di mata orang lain. Kau yang sebenarnya begitu kuat dan sangat cantik di mataku. Bisik Akram menemukan salah satu jawaban untuk pertanyaannya sendiri. Dia tidak menjawab pertanyaan Edelweiss, namun dia langsung menarik tangan gadis itu dan membuatnya duduk di pangkuannya. Kau tetap saja berisik, bukankah kau lapar? Makanlah dulu, aku akan menemanimu makan. Setelah ini aku harus pergi ke kantor karena banyak hal yang harus aku kerjakan. Tapi aku tidak akan pergi sebelum melihatmu kenyang. Seru Akram membuat Edelweiss menahan nafas sejenak karena tiba-tiba saja dia berada di pangkuan Akram. Ternyata Tuan sudah baik-baik saja rupanya. Sebagai tanda terima kasih Tuan karena aku sudah menyelamatkan Tuan tadi malam, bolehkah aku makan dengan duduk terpisah? Tanya Edelweiss merasa suasana hati Akram sedang sangat baik. Tidak bisa, justru kau berada di pangkuanku adalah hadiah untukmu. Sudah jangan banyak bicara, makanlah dengan lahap seperti sebelumnya, aku suka melihatmu makan. Gerutu Akram malah semakin mempererat pelukannya di pinggang Edelweiss. Edelweiss sampai harus menghela nafasnya panjang. Dia menyerah dengan semua keinginan Akram. Aku yang salah berharap terlalu banyak. Tapi siapa peduli, aku benar-benar sangat lapar. Benak Edelweiss langsung makan dengan sangat lahap. Akram sangat suka melihat Edelweiss makan, baginya saat kedua pipinya menggembung, Edelweiss terlihat seperti cipmung yang sangat lucu itu. Hari itu akhirnya berlalu dengan begitu cepat, Akram pergi ke kantor dan dia meninggalkan Edelweiss di villa. Karena Edelweiss sangat menyukai villa itu, maka Akram memutuskan jika Edelweiss akan tinggal di villa itu saja.
Waktu terus berlalu, sudah 1 minggu berlalu dan malam ini adalah malam di mana pelelangan para elit itu akan diadakan. Pelelangan ini diadakan di sebuah kapal pesiar paling mewah, di sana ada banyak hal yang akan dilelang. Publik tidak tahu mengenai lelang rahasia ini, di mana lelang ini bertujuan untuk menunjukkan kuasa satu sama lain dari para penguasa itu. Jadi, siapa yang bisa mendapatkan barang paling langka dan paling mahal, adalah pemenang malam ini. Faya ikut dengan Akram ke pelelangan itu. Faya entah mengapa menjadi gugup akhir-akhir ini, tangannya terus mengepal dan hal itu membuat Akram tersenyum menyeringai. Dia melihat ke arah Faya yang berada di dalam mobil di sisinya. "Apakah kau baik-baik saja, Faya? Tidak perlu memaksakan diri ikut bersamaku," seru Akram tersenyum ke arah Faya. Suara Akram terdengar pelan namun entah mengapa Faya terkejut karenanya dan sedikit gagap saat mendengar suara Akram. Aku baik-baik saja sayang, aku hanya sedikit gugup, aku harus ikut karena aku adalah istrimu, apalagi kita harus menunjukkan citra suami istri yang baik di hadapan semua orang." Balas Faya tersenyum kaku. Akram ikut tersenyum seolah sudah tahu semuanya. Ya, Faya lupa jika Akram sejak awal sudah menjadikannya sebagai sebuah bidak catur, dan segala sesuatu yang terjadi pada Faya, bahkan rahasianya itu yang membuatnya gugup adalah rencana Akram Grand Dawn sendiri. Karena itulah Akram tersenyum karena segalanya bermain sesuai dengan rencananya. Di sisi yang lain, rencana jahat yang sedang mengintai Edelweiss juga tengah berjalan. Ketika Akram berjauhan dengannya, mereka akan segera beraksi dengan cara mengepung villa dan menculik Edelweiss secara paksa. Akan tetapi waktu mereka mungkin tidak tepat, karena dua anggota terhebat Akram tengah dalam perjalanan ke mansion itu. "Kita harus bergerak cepat, pasti jika kita mengepung villa itu, Akram akan segera tahu. Jadi kita memiliki waktu sekitar 5 menit untuk menculik Edelweiss." Akram berada di tempat yang jauh, dia tidak akan bisa datang menyelamatkan wanitanya dalam waktu yang sangat singkat. Seru anggota dari pemilik kasino terbesar itu, mereka sudah mempersiapkan seluruh senjata dan segala hal yang mereka butuhkan. Mereka bahkan sudah menentukan titiknya, dan hanya dalam beberapa detik, mereka akan mengepung villa itu. Di saat yang sama, di saat anggota pemilik kasino terbesar itu hendak mengepung villa. "Bos sangat menyebalkan, dia bahkan tidak membaca pesan kita, katanya bos lebih sering di villa sekarang, sebaiknya kita tunggu bos di sana saja." Seru Sin yang menggerutu dan kesal, mereka sudah menyelesaikan misi besar yang memberikan banyak keuntungan bagi perkumpulan Dawn. Kai hanya mengangguk saja, dia sudah menutup matanya dan ingin tidur. Satu-satunya hobi yang ia sukai adalah tidur. "Kau dengar aku tidak? Kenapa semua orang menyebalkan?" Gerutu Sin merasa kesal, dia berisik sekali di dalam mobil, dan hal itu membuat Kai yang masih terlelap itu langsung melempar salah satu bantal yang selalu ia bawa kemana-mana ke wajah Sin. "Berisik, anggota termuda seharusnya diam saja. Kalau kau masih berisik aku akan melaporkanmu pada bos, dan kau akan mendapatkan hukuman." Seru Kai masih saja memejamkan matanya. Sin yang mendengar itu langsung menutup mulutnya dan menganggukkan kepalanya menurut pada kakak tertua. Malam ini terasa tenang sekali, tidak ada siapapun di sini, seolah semua pemandangan ini adalah milikku seorang. Bisik Edelweiss tengah berdiri di balkon kamar, dia menatap pemandangan yang begitu indah, pemandangan yang ia lihat ketika ia bangun dan ketika dia hendak tidur. Malam ini bintang terlihat begitu megah seperti biasanya, lautan yang luas itu juga nampak begitu tenang, udara segar yang menyapa membuat Edelweiss mengantuk. Selama seminggu terakhir ini, Edelweiss merasa dia sangat mudah mengantuk, dia juga tidak terlalu suka bergerak banyak dan dia hanya ingin tidur dan beristirahat. Selain menjenguk ayah dan ibunya, Edelweiss benar-benar tidak melakukan apapun lagi. Setelah beberapa saat berdiri di sana, Edelweiss memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan tidur.
Dia meletakkan gelas berisi vitamin yang harus ia minum setiap malam atas perintah Akram di pinggiran meja. Lalu dia langsung berbaring di atas ranjang. Edelweiss memejamkan matanya, dan hanya dalam waktu singkat dia telah terlelap dengan pulas. Di saat yang sama, anggota dari pemilik kasino terbesar itu sudah mengintai Edelweiss begitu lama. Seluruh gerik-gerik dan fakta bahwa Edelweiss ditempatkan di villa ini bukan di mansion utama Akram sungguh menguntungkan bagi mereka. Keamanan di mansion tidak akan mungkin bisa mereka tembus, akan tetapi di villa ini mereka bisa menembus dari berbagai sisi. Karena villa ini benar-benar terasing dan berada di tempat yang terbuka. Kita mulai sekarang. Seru salah satu anak buah pemilik kasino terbesar itu. Mereka datang melalui kapal kecil dan menyisir taman hijau. Mereka datang melalui belakang. Penjagaan di belakang biasanya sangat sepi. Mereka menyisir tanaman liar itu dan sudah berada di bawah villa. Mereka benar-benar melakukannya dengan sangat senyap. Setelah mereka berada di bawah villa, saat mereka hendak masuk, ada dua orang penjaga di sana, yang sedang duduk dan nampaknya saling berbincang. Dor. Dua tembakan langsung mengenai lengan mereka, di mana tembakan ini adalah tembakan ringan yang hanya berguna untuk membius. Mereka tidak memiliki keberanian lebih untuk membunuh anggota mafia Dawn, karena hanya akan mempersulit masalah. Angin laut yang kuat di lantai bawah membuat suara tembakan tersamar dan tidak ada yang tahu jika musuh sudah masuk dalam daerah kekuasaan Dawn. Anggota dari pemilik kasino itu cukup pintar, di mana mereka tidak memasuki villa yang di mana tentu saja sangat berbahaya. Mereka memanjat dengan cara melempar tali di mana di ujungnya ada besi yang terlihat seperti pancingan. Dilempar dengan presisi dan langsung terkait di balkon ruangan di mana Edelweiss tertidur. Hanya dua orang saja yang naik dengan perlahan-lahan, sisanya di mana ada 6 orang menunggu di bawah untuk menjaga situasi dan kondisi. Hanya dalam beberapa saat mereka sudah sampai di balkon, mereka melihat jika Edelweiss tengah tertidur. Pintu balkon sama sekali tidak dikunci oleh Edelweiss karena dia suka ketika angin laut masuk ke ruangan. Kedua penjahat itu masuk dengan mudah, mereka sudah menyiapkan sebuah bius untuk segera ditancapkan ke lengan Edelweiss. Prang! Tanpa sengaja salah satu dari mereka malah menyenggol gelas yang ada di pinggiran meja, sehingga menimbulkan bunyi yang nyaring. Edelweiss yang baru saja terlelap langsung terjaga, dia mengernyitkan dahinya dan mulai membuka mata. "Tuan, apakah Tuan sudah pulang? Katamu kau tidak akan pulang malam ini." Seru Edelweiss duduk dan saat itulah dia menyadari ada dua orang di dalam kamar. "Aoh!" Edelweiss spontan berteriak, hal itu membuat kedua orang itu panik dan salah satu dari mereka langsung berlari ke arah Edelweiss untuk menyuntikkan obat bius ke lengannya. Edelweiss yang sudah berpengalaman diculik langsung jeli jika lelaki yang berlari ke arahnya membawa jarum suntik langsung mengambil bantal dan melemparkannya. Saat itu dia juga merangkak dan berlari ke arah pintu. "Toolonggg!" teriak Edelweiss sekuat tenaganya. Satu-satunya cara untuk bisa selamat kali ini adalah dengan berteriak sekuat tenaga. Edelweiss mungkin secara tidak sadar telah terlatih untuk bisa mengambil keputusan yang tepat ketika dalam bahaya seperti ini, mungkin karena dia berada di sisi Akram di mana bahaya akan datang kapan saja. Di saat yang sama di lantai bawah, Kai dan Sin yang baru sampai dan hendak beristirahat mendengar teriakan dari lantai atas, dari kamar yang biasanya ditempati oleh bosnya. Mata Sin langsung melebar, dan dia langsung tersenyum nakal. "Apakah itu bos? Hahaha, apakah dia sudah bersama wanita sekarang? Maksudku dia memang punya istri, tapi bos tidak pernah memiliki hasrat terhadap wanita." Mendengar teriakan seorang gadis meminta tolong, apakah bos sudah berubah? "Hahaha, ini sangat menarik, aku jadi ingin mengintip. Kai, ayo kita." Saat Sin sedang membayangkan apa yang ada di kepalanya, dan tersenyum bersemangat, dia menyadari jika Kai sudah berada di lantai 2 dari tempat suara itu berasal. Mata Sin langsung melebar, dan dia tersenyum dengan sangat lebar.
Dasar Kai, aku tidak tahu kau menyukai hal-hal seperti itu, tunggu aku. Seru Sin benar-benar telah salah paham, Kai pergi ke lantai atas karena tahu jika bosnya tidak ada di villa. Jadi, pasti ada seseorang di lantai atas dan dia harus memeriksanya. Saat Sin mengejar Kai dengan bersemangat, Edelweiss saat ini tengah tersudut, dia tidak bisa meraih pintu karena dia ditarik oleh salah seorang dari penjahat itu sampai Edelweiss terjatuh. Hah! Nafas Edelweiss menjadi kian berat, dia tidak mau diculik lagi, dia harus melakukan sesuatu agar hal ini tidak terjadi. Dengan ketegangan dan ketakutan itu, Edelweiss menguatkan dirinya sendiri, dia harus bisa mencapai pintu apapun yang terjadi. Jangan lemah Edelweiss, apa kau tidak bosan diculik terus? Teriak Edelweiss dalam dirinya sendiri, dia mengepal tangannya dan mencoba berseru untuk mengulur waktu. Jangan berani-berani padaku ya, jika Tuan Akram tahu ini, kalian akan dihabisi tanpa ampun. Aku serius, aku peringatkan kalian ya. Seru Edelweiss mulai merangkak ke arah pintu sembari melihat kedua penjahat itu saling melihat. Entah mengapa kedua orang itu jadi ragu, akan tetapi sekarang tidak ada yang bisa melindungi Edelweiss, jadi tentang Akram biarkan saja bosnya nanti yang berurusan dengan lelaki mengerikan itu. Aku bilang jangan mendekat. Tuan Akram bilang dia mencintaiku. Artinya dia akan sangat murka. Teriak Edelweiss tidak akan pernah menduga dalam hidupnya, pernyataan cinta Akram akan dia gunakan dalam menyelamatkan hidupnya sendiri. Ini sedikit memalukan, tapi demi keselamatan hidup. Teriak Edelweiss dalam dirinya sendiri merasa malu, dia perlahan-lahan menggeser tubuhnya ke arah pintu. Namun sebelum Edelweiss berhasil mencapai pintu, pintu itu sudah ditendang oleh seseorang dan pintu itu roboh dengan mudah. Padahal pintu itu sangat kuat. Apa kau bilang? Bos mencintaimu. Teriak Sin yang tadi senyum-senyum mencoba mendengar dari balik pintu namun hal ia dengar malah sesuatu yang membuat dia syok. Dasar bocah ini sama sekali tidak tahu caranya bersikap dengan tenang, sangat barbar. Gerutu Kai langsung melihat ke arah kedua penjahat yang langsung membeku seolah mereka baru saja melihat setan. Kedua penjahat itu tentu mengenal Kai dan Sin, dua anggota Dawn yang memiliki spesifikasi menyelesaikan misi lapangan. Keduanya sangat terkenal di dunia mafia dan keduanya adalah individu paling ditakuti di bidangnya. Ketenaran Akram Grand Dawn bukan saja karena kekayaan dan kehebatannya, namun juga karena Akram Grand Dawn memiliki anggota inti yang terlalu kuat dan mengerikan. Akram Grand Dawn tentu memiliki anggota inti yang mirip dengannya, memiliki julukan yang sama ialah monster. Salah satu yang paling mengerikan adalah Kai, seorang petarung yang bisa membunuh lawannya tanpa suara, memiliki kejeniusan dalam mengatur taktik melawan musuh dalam jumlah yang sangat besar. Di tempat pelelangan, sedang ada persitegangan yang terjadi, Akram hampir saja kehilangan kesabarannya. Dia sudah ingin meledakkan kapal pesiar ini namun Drake yang juga ikut mengawal bosnya mengingatkan Akram untuk menenangkan dirinya. Entah apa yang terjadi, akan tetapi dari titik ini Akram benar-benar akan menjadi musuh dari semua elit yang ada di ruangan itu. Entah kesepakatan apa yang mereka tawarkan pada Akram, namun itu sungguh memuakkan bagi Akram. Malam ini tidak akan mudah untuk dilewati.